Salam. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Dan saat ini saya mulai dari 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 2. Kita baca semua saudaraku. Ayat 1 sampai 4. Saya baca yang ganjil, sedang jemaat baca ayat yang genap. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Ayat 2. Ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang telah tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. 4. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya pada saat ini kita tahu siapa Raja Daud. Ini ditulis di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya saudara. Sebelum dia meninggal. Sebenarnya dia sudah menyerahkan baru saja dia menyerahkan tata kerajaan kepada Salomo, anaknya yang lahir dari istrinya Batseba. Sebenarnya Batseba ini istri Uria. Tetapi ketika dia mandi kita tahu ceritanya itu dia jatuh dalam dosa. Kalau boleh tahu berapa istri Salomo kan banyak. Tetapi saudaraku Batseba ini melahirkan Salomo. Istri Daud juga ada beberapa istri Daud. Dan itulah yang diberikan hak menjadi raja menggantikan dia. Yang menjadi tema saat ini. Warisan yang diberikan seorang ayah yang paling berharga kepada anaknya. Tapi ini bukan cuma untuk ayah, ibu rumah tangga juga. Warisan apa yang ingin kita berikan pada anak kita. Dan anak-anak juga, warisan apa yang paling kau inginkan engkau dapat dari orang tua. Itu yang penting ya, Bapak Ibu Saudara kekasih. Banyak orang yang begini, waktu kami menikah dulu seperti ini. Mamaku berpesan, nah kalau kamu sudah menikah jangan beli yang penting. Tapi belilah yang paling penting. Itu saya ingat itu pesan itu. Kamu penting tas, tetapi masih lebih penting beras. Kamu penting beli di televisi waktu itu kan masih barang langka. Tetapi kamu masih lebih penting bayar listrik dan segala macam. Jadi orang seringkali saudara salah fokus kepada hal-hal yang tidak penting. Sehingga saudara orang bisa terjebak dalam keinginan dan dalam hal yang telah dipersiapkan. Dan begitu juga dalam rumah tangga. Ada seorang pendeta berkata begini. Mana dikatakan pada laki-laki, kamu milih mana? Istrimu cantik tapi judes, malas dan boros. Tapi cantiknya luar biasa. Daripada istrimu jelek, rajin, ada uangnya. Istri jelek, baik, merawat kamu. Tapi istri cantik, kamu yang merawat istrimu. Pilih mana? Tapi jeleknya sangat jelek sekali. Lalu laki-laki ini bingung. Lalu yang satu, aku mending pilih istri yang jelek. Asalkan baik mengurus saya. Tapi ada seorang laki-laki berkata, saya enggak mau, aku tetap memilih istri yang cantik. Kenapa? Kalau nanti dia kudoakan, kuajari, jadi baik, tetapi dia sudah cantik duluan. Kalau manjur doanya. Kadang-kadang juga kepada ibu rumah tangga, seringkali juga fokus kita salah. Penting juga dalam rumah tangga kan, mulai dari pagi ibu rumah tangga merawat rumah, bersihnya rumah setengah mati, bersih di mana-mana harus bersih. Lalu sarapan ada, rumah bersih,
pulang suami dari kantor. Ada sampai begini, ada teman saya ini. Kamarnya ini kan lantai keramiknya putih. Satu rambut aja kelihatan, dibersihkan tidak bisa, harus bersih. Bersih sekali. Tapi ada keinginan suaminya mau mengajak dia jalan-jalan. Lalu kata istrinya kepada suaminya, "Loh, kamu tidak tahu ini aku sedang repot nih. Ini belum saya lihat cucian. Belum lagi masuk baju-baju ke lemari. Kau usah jalan-jalan, tidak usah." Akhirnya kecapean yang terjadi. Penting juga membersihkan rumah. Tapi lebih penting lagi membangun relasi dalam rumah tangga. Amin saudara? Amin. Saya kemarin mengikuti live streaming pemakaman pendeta MD Wakari. Anaknya yang pertama itu membacakan riwayat hidup, nangis saya. Kan dibacakan, Pak MD Wakari ketua di mana-mana, ketua PGP Indonesia, ada ketua seluruh dunia. Wartawan dari sekian, pokoknya begitu banyak. Terkenal pendeta MD Wakari sampai waktu dia meninggal kemarin, gubernur, wakil gubernur, wali kota, ketua dewan, pejabat-pejabat hadir di sana, pengusaha-pengusaha. Saya sebenarnya diutus ke Medan, tapi karena tidak sempat mengejar rapat lagi, gak bisa kita kejar. Tetapi kata anaknya, Kesia, yang sedang berada di Amerika, tapi sehebat bapakku ini pun, kemanapun dia pergi, kesukacitaannya, kehebohan orang menyanjung-nyanjung dia, yang penting dia pulang ke rumah ketemu dengan anak istrinya. Pelayanan itu penting, tapi lebih penting bagi dia anak dan istrinya. Amin saudara? Amin. Supaya kita jangan salah fokus. Jadi yang terpenting dari yang penting. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Lalu kemarin lah, ini apa ini ya? Aku jujur aja tidak ada dusta di antara kita. Kami nonton ngiri-ngiri sedap. Bagus, apalagi untuk bapak-bapak orang Batak bertobat seketika. Saya juga. Aduh, bagus ceritanya. Luar biasa. Ada seorang ayah ada 4 orang anaknya. Dia sukses berhasil menyekolahkan anaknya. Tetapi tidak pernah membangun relasi dengan anak-anaknya. Yang penting dia kerja keras, kalau capek dia pergi ke Lapo. Tetapi dia bertanggung jawab hanya sekedar menyekolahkan anaknya. Tetapi setelah mereka besar semua, hampir kacau keluarga itu saudara. Hampir kacau, hampir cerai-berai. Karena apa? Karena bagi bapaknya yang terpenting menghasilkan uang, tidak peduli hati anak-anak dan istrinya. Gak peduli, tidak pernah merasa, gak pernah minta maaf. Gak pernah merasa salah saudaraku yang kekasih. Jadi dalam menonton film itu memang dikemas dalam bentuk komedi. Berkali-kali kita ngakak, tapi air mata kita banyak mengalir. Nangis juga sejadi-jadinya. Saudaraku yang kekasih, kenapa saya bawa kepada hal itu saudaraku yang kekasih? Sekiranya seorang ayah, nanti pastinya kan seorang ayah ini kan, ayah pasti satu saat nanti tiada, iya kan? Warisan apakah yang diberikan kepada anak-anak? Yang paling penting. Kalau saya mulai dari ayat 1 Raja-Raja ayat 1. 1 Raja-Raja 1 ayat 1. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Dan biarpun dia diselimuti, badannya tetap dingin. Sampai dicari gadis yang cantik Abisa untuk menemani dia, badannya tetap dingin. Coba saya bertanya, siapa yang tahu? Waktu ini umur Raja Daud berapa? Hitungan-hitungan dulu. Waktu ini umur Raja Daud berapa? Kaget kita kalau tahu berapa umurnya. Daud berumur 30 tahun. Ya pas ini. Daud berumur 30 tahun pada waktu dia menjadi raja. Terus baca. 40 tahun lamanya ia memerintah. Setelah memerintah kan langsung meninggal. Berarti berapa umurnya? 70. Coba bayangkan pada zaman ini 70 tahun orang masih kekar-kekarnya. Tapi kita pikir kenapa Raja Daud pada saat itu sudah tua sekali. Mungkin karena dari muda dia sudah kerja keras. Belum lagi menghadapi kerajaan yang politiknya luar biasa. Sehingga dia cepat saudara tubuhnya itu mengalami ketuaan. Tapi yang anehnya Raja Daud itu kan
Seluruh potensi hidupnya sudah kosong, dikeluarkan. Dia sudah menulis ratusan lagu, Amsal ditulisnya. Banyak hal yang sudah dia kerjakan dengan umur 70. Dengar itu. Jadi orang katanya, banyak orang meninggal, potensi dalam hidupnya gak keluar. Masih terpendam di dalam. Itu yang paling merugikan. Tapi Raja Daud tidak. Jadi saudara yang kekasih, kita belajar dari seorang ayah yang kaya raya. Raja Daud kan seorang ayah. Dia tentu sangat kaya, terkenal. Dan dia dihormati di mana-mana. Tetapi waktu menjelang ajalnya, apa yang dia wariskan kepada anak-anaknya? Ayat 2, aku akan menempuh segala jalan yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ayat 3, dengar ini. Lakukanlah apa? Kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju. Yang diwariskannya bukan strategi perang, yang diwariskannya bukan emas dan harta dan jabatan itu, tapi yang diwariskannya adalah imannya. Amin, saudara. Kenapa? Karena Daud dari kecil dia sudah bergaul karib dengan Tuhan. Karena Daud dari kecil dia sudah dengar-dengar dan melakukan firman Tuhan. Doanya 5 kali sehari, saudara. Dan Daud tidak ada dendam di hatinya karena dia sudah tahu firman Tuhan. Dikatakan dalam firman, dia orang yang senantiasa ada di hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Walaupun Daud itu penuh dengan kegagalan loh saudara. Ada dosanya, dia berzina, dia membunuh. Bahkan anak-anaknya aja saling bunuh-membunuh. Ada kegagalannya. Bahkan abangnya dari anaknya yang lahir dari ibu yang lain memperkosa anak perempuannya. Banyak kegagalannya. Tetapi dia berpatokan kepada firman Tuhan, saudara. Dikatakan firman Tuhan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Amin. Lakukan kewajiban. Ini yang menjadi warisan yang terbaik bagi kita. Melakukan kewajiban, garis bawah kata kewajiban dengan setia. Seringkali manusia ingin meminta hak, melupakan kewajiban. Ini yang membuat hati Tuhan sedih. Lakukan kewajibanmu dengan setia, bukan satu sekali-sekali. Terus berkesinambungan terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya. Artinya hidup menurut firman Tuhan. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan itu, Taurat Tuhan, perintah Tuhan. Peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dan kenapa dia katakan itu? Karena Raja Daud sudah melakukan itu. Amin. Itu yang diwariskan kepada anak-anaknya. Saudara yang kekasih, kalau kita bertanya, apa? Kalau kita melakukan itu, kalau Raja Salomo melakukan itu, apa yang terjadi kepada Raja Salomo? Dikatakan supaya engkau apa? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Beruntung, berlaba. Warisanku nak imanku, bukan harta. Ini yang terpenting, saudara. Supaya engkau apa? Beruntung. Karena walaupun orang kaya, saudara, ada orang kaya mewariskan satu rumah satu orang. Itu penting, tetapi bukan itu yang paling penting. Makanya diperlukan bapak-bapak rumah tangga beriman, menjadi teladan di tengah-tengah rumah tangga. Apa yang diwariskan kepada anak-anak? Ibu rumah tangga juga demikian. Engkau anak-anak muda, nanti satu saat engkau menjadi kepala rumah tangga. Itu yang diwariskan. Jangan di dalam keluarga itu tidak ada yang diteladani dari seorang ayah tentang keimanan. Ini hidup yang paling merana saya rasakan di dunia ini. Raja Daud itu yang dia wariskannya. Saudara yang kekasih, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan dan dalam segala hal yang kau tuju. Apakah Raja Daud tidak bisa
Kerajaan sudah di tangan Salomo, emas semuanya ada padanya. Semua istananya kan nanti dibangun Salomo sangat bagus sekali. Tetapi bukan itu yang terpenting. Raja Salomo melakukan itu di awal pemerintahannya. Namun karena dia salah dalam mengambil istri. Istri-istrinya adalah orang-orang kafir. 700 istrinya, 300 gudiknya. Akhirnya di akhir hidup Salomo kerajaan itu terpecah menjadi dua. Israel Utara dan Israel Selatan. Israel dan Yehuda. Anak cucu bunuh-membunuh. Di raja kerajaan Israel 20 raja. Saudara. Dan Yehuda 20 raja. Jadi 40 raja dari keturunan ini. Hampir semua tidak ada yang setia kepada Tuhan. Hanya 8 raja yang setia pada Tuhan. Itu di Yehuda. Di Israel tidak ada seorang pun dari keturunan raja di Israel. Ada Israel dan Yehuda yang setia. Betapa sedihnya hati Tuhan. Betapa sedihnya hati Tuhan ketika mendengar ini, melihat ini. Tetapi Tuhan itu maha baik. Selalu melindungi keturunan Raja Daud. Amin saudara. Amin. Ini warisan yang terpenting. Dengar Bapak Ibu Saudara. Banyak orang sudah sekarang nih sudah bangkrut. Sudah ada seorang bangkrut, sudah habis semuanya di seorang pengusaha. Yang dikatakan dia bangkrut tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Tetapi karena dia punya iman. Tuhan bisa memberikan dia semangat bekerja dan Tuhan memulihkan dia. Amin saudara? Amin? Amin. Ketika kita masih punya iman, orang yang punya iman masih punya pengharapan. Anak-anak muda, mungkin orang tuamu tidak ada mewariskan harta uang yang banyak, tetapi memiliki iman. Banyak saya lihat anak-anak orang miskin menjadi orang-orang hebat. Amin saudara. Anak orang kaya itu tidak salah kalau ada orang tuanya menyiapkan rumah, menyiapkan mobil bagi anak-anaknya. Itu tidak salah, itu baik. Tetapi bukan itu yang lebih penting. Mari sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita mewariskan yang paling penting bagi anak-anak kita. Iman, doa, pengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Lebih baik melepaskan anak-anak kita ke perantauan, bermodalkan iman, daripada membawa uang segudang, pulang, tidak membawa apa-apa. Kita tahu anak bungsu yang di Alkitab itu, banyak harta dibawanya, dia minta warisannya. Tetapi karena banyak harta tidak bisa membentengi dirinya, keinginannya. Dia main judi, main perempuan dikatakan dalam Alkitab. Lama-lama uangnya habis, ketika uangnya banyak temannya. Ketika uangnya habis tidak ada yang menolong dia. Sampai dia kemana saudara mencari pekerjaan? Hah? Kandang babi. Kandang babi juga makanannya tidak ada. Sampai dia makan makanan babi. Karena dia habiskan warisannya, tidak tahu juntrungannya. Nah, 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang yakin hidup juga di dalam dirimu. Coba 2 Timotius 1 ayat 5. Dikatakan sebab aku teringat imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman pertama-tama hidup dalam nenekmu. Jadi nenek, siapa yang sudah nenek di sini? Jangan cuma ceritakan apa ya kepada cucu-cucu ini. Cerita-cerita yang halu. Mari ceritakan tentang firman Tuhan. Amin. Amin. Kepada anak-anak juga. Saya kaget saudara, kami selama di Jakarta. Ada seorang anak kecil umur 7 tahun. Di mobil dia baca Alkitab di handphone. Sementara orang tua di mobil itu gak ada yang baca Alkitab itu. Berarti orang tuanya sudah mengajarkan baca Alkitab. Itu sebabnya kalau kita belajar tentang Timotius ini saudara, Paulus memuji Timotius anak rohaninya karena pada masa mudanya dia sudah berani tampil. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, engkaulah teman sekerjaku. Padahal umur Rasul Paulus waktu itu 58, umur Timotius 16. Nyambung enggak? Siapa di sini anak muda 16? Aprian, berapa umurmu?
18 masih lebih kecil. Coba berkawan Aprian dengan Opung Jordan. Datang Opung Jordan, cocok kita, pemikirannya dewasa. Kalau sekarang coba berteman, bapak ini kolot, kampungan, gak main sekarang seperti itu Pak. Coba sampai Rasul Paulus berkata, aku sepikir dengan engkau Timotius. Makanya dia orang kepercayaan Rasul Paulus mengirim surat kemana-mana melayani masa muda. Karena ada warisan yang diberikan iman. Timotius bisa sehebat itu karena menerima warisan dari ibunya Eunike, dari neneknya Lois. Masalahnya nggak ditulis ayahnya. Kita tidak tahu ceritanya saudara. Tapi dikatakan, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Amin saudara. Amin. Itu yang warisan yang terpenting. Engkau bapak-bapak, ibu mungkin merasa enggak ada yang kuwariskan kepada anak-anakku harta. Aku enggak punya harta. Jangan kecewa. Wariskan imanmu. Amin. Tapi dengan keteladanan. Ada penghujung khotbah ini, ada seorang pengusaha yang sangat kaya. Sangat kaya. Dan dikatakan dia sangat sukses hidupnya. Dan dia waktu dalam masa tuanya dia panggil ketiga anaknya berhimpun. Ada 3 anaknya laki-laki berhimpun sama dia. Maaf ya, kalau dalam cerita yang saya baca ini, pengusaha ini ya keturunan yang mata sipit tadi itu nah Pak Sen. Sangat kaya. Dipanggil keturunannya. Saya memanggil kalian ke sini katanya. Dikumpulkan tenaganya, ngomong kepada anak-anaknya. Nah, aku sudah mau mati. Tidak lama lagi aku hidup. Dengar, perusahaan papa ini telah papa rintis 50 tahun. Tidak gampang. Tolong jaga perusahaan ini. Tolong jaga. Pokoknya perusahaan yang disebut kota-kota. Itu semua sudah kumasukkan ke notaris. Jaga. Kedua, bulan September nanti ada pameran di Jepang. Kalian ikut. Kamu anak pertama dan anak bungsu ikut ke Jepang. Karena di sana bapak sudah terkenal. Pokoknya ikut ke Jepang pameran ini supaya perusahaan kita semakin jaya. Namanya anak-anak ini, ya Pak. Si anak-anaknya juga termasuk anak-anak yang rajin. Terus terakhir saya katakan, jangan biasakan memberi pinjaman kepada sianu. Dia hanya minjam, gak ngembalikan. Jangan berhubungan dengan dia. Lalu masih ada nasihat terakhir. Lalu dikatakan jaga harta ini. Jangan sampai harta yang saya kumpulkan ini sia-sia di tangan kalian. Pokoknya jaga, pelihara. Jangan sampai masuk kalian kepada penipuan. Tutup mata, selesai. Bayangkan. Warisan itulah yang ditinggalkannya. Tidak pernah dikatakannya semakin dekatlah engkau dengan Tuhan ya nak. Karena semua harta kita ini dari Tuhan. Bayangkan saudara. Tapi yang mewariskan imannya kepada anak-anaknya tentu imannya kuat. Amin. Masalahnya begini teman-teman. Ada seorang ayah. Nak kamu jangan pulang malam-malam. Dia pulang malam-malam. Nak kamu jangan malas kerja. Dia guring-guring. Di dalam rumah tangga keteladanan. Nah kamu harus juga doa. Padahal bapak mamanya tidak doa. Bangun tidur bisa aja langsung kerja. Padahal ini ditonton keturunan. Ditonton keluarga. Jangan katakan engkau anak-anak muda. Untung khotbah bukan seperti ini. Nanti kalau kamu juga bapak-bapak. Kalau kamu juga nanti pel yang cewek-cewek jadi ibu. Harus menjadi teladan. Amin saudara. Amin. Dengar ini. Saya sangat terkesima mendengar pengakuan seorang anak. Anaknya pendeta MD Wakari. Dia katakan bapak ini walaupun sisip apa. Pulang ke rumah. Tiap hari minggu kami tidak dibolehin masak. Kami semuanya harus sama-sama dengan dia menemani dia makan. Padahal itu sudah sangat terkenal bagi dia keluarga nomor 1. Kami juga gembala ini.
Kami tidak bisa mengatakan pelayanan nomor satu. Tidak. Percuma kami pelayanan kalau kami tidak bisa melayani keluarga kami. Percuma kami gembala kalau kami tidak bisa menggembalakan keluarga kami. Kalau kami tidak jadi contoh sebagai gembala, mana bisa kami berbicara di hadapan jemaat, saudara? Mana bisa kami kehidupan yang khotbah yang sesungguhnya itu adalah keteladanan. Amin, saudara. Kehadiran dan terbukanya hati, itu yang penting. Jadi yang saya tekankan saat ini, mewariskan harta kepada anak-anak itu wajib. Kalau ada, ya kan, bagus. Itu juga Tuhan mau. Ada ayatnya dalam Alkitab. Tetapi yang lebih penting lagi, wariskan imanmu kepada anak-anak. Jadilah kita ibu-ibu seperti Lois dan Eunike. Kalau dulu masih ada cerita kita kepada anak-anak, mari kita baca cerita. Kalau zaman dulu, saya katakan kepada anak-anak, cerita tentang Esther itu berkali-kali saya baca. Saya suka tentang cerita Esther. Apalagi cerita di dalam Alkitab, cerita Naaman, kita dari kecil sudah tahu cerita Alkitab. Kenapa kita sudah, saya katakan kepada anak-anak, cerita Alkitab itu dari kecil kita sudah tahu, karena itulah yang diceritakan. Mamaku kan tidak bisa baca, saudara-saudara. Yang bisa baca itu bapakku yang cerita kepada kami tentang Alkitab ini. Saya ingat. Lalu anak-anak bilang, ya memang mak, karena dulu tidak ada cerita lain selain Alkitab itu. Memang gak ada. Gak ada TV, gak ada novel. Tapi jangan itu dibelokkan, saudara. Karena yang terpenting membuat kita berhasil hikmat yang datang dari firman Tuhan. Amin. Anak-anak muda, dengar ini anak muda. Jangan kau beliuran dengan melihat orang tua lain banyak hartanya. Mendengar firman ini, ternyata Raja Daud tidak mewariskan hartaku di sini, sertifikatku di sini, rumahku di sana, istana. Dikatakan, lakukanlah firman Tuhan dengan setia supaya engkau beruntung. Amin. Amin. Jadi jangan takut untuk menghadapi hari esok selama kita ada di dalam Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan dengan setia. Amin.